Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan mukhlisin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qudwatun lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-muslimun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Shadaqallahul azim. Ayat ini sudah kita baca semua dan bahkan telah kita jadikan menjadi ayat salat kita sehari-hari. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tinggi atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, dan kita mengakui bahwa sesungguhnya hanya Allah semata yang pemberi nikmat itu. Kita bersyahadah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Esa, Maha Kuasa, Maha Pemberi, Maha Pengampun, dan segala sesuatu tidak ada jika tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyahadah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikirim untuk manusia sebagai rahmat lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qudwah lil muttaqin, menjadi suri teladan dan ikutan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat, sidang salat Zuhur di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang baru diresmikan beberapa waktu yang lalu dari Masjid Raya Sumatera Barat menjadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat. Kita semua tahu
bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah guru dari para ulama ASEAN dan juga guru dari ulama-ulama dunia, bahkan ulama Mesir, ulama Maroko, ulama-ulama dari Turki dan dari Asia Tengah umumnya semasa beliau masih hidup, karena beliau adalah merupakan imam dari mazhab Syafi'i di Masjidil Haram dan sekaligus membuka pengajian setelah diizinkan oleh Mufti Makkah waktu itu, sehingga murid-murid beliau tidak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga dari sekeliling dunia yang waktu itu menuntut ilmu di sana. Tulisan-tulisan beliau sangat banyak dan menjadi pedoman bagi orang sampai sekarang. Beliau cinta sangat kepada Minangkabau, pada kampung halaman. Begitu cintanya, dipakainya Al-Minangkabawi itu sebagai ujung namanya sampai beliau mati, dan bahkan diikut oleh anak cucu beliau sampai sekarang. Karena itu fam atau nama keluarga dari Al-Minangkabawi dan nama keluarga Khatib, ya, Al-Khatib itu menjadi keluarga dari keluarga Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Hati-hati jangan membaca Ahmad Khatib dengan Khatib, sebab kalau Khatib artinya banyak bini, ya. Hati-hati. Oleh kerana itu nama beliau adalah Syekh Ahmad Khatib, bukan Khatib, sebab isteri beliau satu. Sesudah meninggal yang satu ini diambil oleh mertuanya, jangan pergi kepada yang lain, ini adik dari istrimu, ambillah oleh kamu. Jadi berarti Ahmad Khatib walaupun punya istri dua, tetap yang dipakai satu. Karena itu jangan disebut Khatib dan banyak bini, bukan. Bahasa Arab ini bahasa yang mudah, tidak susah, tetapi kadang-kadang lahjah, langgam ataupun ucapan yang kita pakaikan bisa berubah makna dan arti. Oleh karena itu pemakaian nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk masjid kita yang diresmikan kemarin itu oleh anak beliau, ya, putri, itu cucu beliau yang tertua, yang putri itu, dan anak dari yang menandatangani kemarin itu adalah sekarang saat ini Imam Masjid Nabawi. Jadi ibu dari yang menandatangani kemarin, anaknya adalah Imam Masjid Nabawi. Kita tahu untuk menjadi imam di Haramain, di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, itu tidak hanya ditentukan kepada
hafiznya. Tidak hanya dinilai kepada tahsin Al-Qur'annya, tetapi dilihat kepada adab akhlaknya. Selain daripada ilmu yang mereka miliki, ilmu yang tinggi, tetapi juga kepada adab dan akhlak. Oleh karena itu, bukti daripada orang yang beriman itu memang akhlak. Kalau kita mengambil petunjuk sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan. Akmal, paling mulia. Akmalul mu'minin imanan. Keimanan orang mukmin yang paling mulia, ahsanuhum khuluqa, yang paling ahsan akhlak, yang paling baik, paling sempurna akhlak. Akhlak orang mukmin itu ialah qaulnya sedih, ucapannya benar. Benar sesuai yang diucapkannya dengan yang dilakukan. Banyak orang yang bagus ucapannya, tetapi kelakuannya tidak sebagus ucapannya. Oleh karena itu, masalah amal dan ilmu tidak dapat dipisah. Amal dan ilmu itu sepasang. Ketika ilmu tidak diamalkan, ilmu akan hilang. Ketika amal tidak dengan ilmu, amalnya ditolak. Hati-hati. Oleh karena itu, orang yang berilmu, yang pandai menyampaikan ilmunya, tetapi tidak mengamalkan ilmunya, oleh Al-Quranul Karim disebut sebagai orang yang mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kutuk Allah terbesar kepada orang yang pandai bicara tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Karena itulah dalam setiap khutbah, khatib disuruh berwasiat lebih dahulu ke dirinya, baru ke orang lain. Inni usikum wa iyaya. Sesungguhnya aku berwasiat ke diriku dan kepada kalian semua. Ittaqullah haqqa tuqatih, supaya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Mahiyat takwa. Apakah itu takwa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu letaknya di sini, di sini, di sini. Oleh karena itu kalau kita mengaji takwa itu mengaji qalb, mengaji hati. Bukan mengaji otak. Otak ini berhitung untung rugi. Kalau hati berhitung rida. Berbeda. Jauh bedanya. Kalau otak bara untungnya. Kok indah bara rugi. Tapi kalau hati rida. Karena itu kita membaca kalimat Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun juga yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dibukakan bagi mereka yang bertakwa itu makhraja,
banyak jalan, bukan satu. Makhrajan, banyak jalan. Jalan keluar dari segala kesempitan, jalan keluar dari segala masalah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita bicara persoalan takwa, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ada ridha, ada sabar, ada istiqamah, ada syukur. Semua itu ilmu hati. Syukur itu ilmu hati, sabar itu ilmu hati, ridha itu ilmu hati, istiqamah itu ilmu hati. Sementara sekarang ini kalau kita bicara persoalan takwa, lebih banyak persoalan ilmiahnya dari persoalan qalbiyahnya. Karena itu banyak orang yang merasa terpaksa untuk salat, banyak orang yang merasa terpaksa untuk berzakat, banyak orang yang merasa terpaksa untuk berinfak, bersedekah, banyak orang yang merasa terpaksa untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal kalau dia bertakwa, gadang hatinya berinfak, gadang hatinya berzakat, gadang hatinya salat, gadang hatinya jago tengah malam, gadang hatinya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah takwa. Oleh karena itu, kalau kita bicara takwa, takwa itu buah daripada tauhid. Buah daripada tauhid. Tauhid itu sebenarnya innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Itu tauhid. Sesungguhnya innani ana, sesungguhnya aku saja Allah. Begitu Allah menyatakan dalam Al-Quran. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Tak ada satu ilah pun selain aku. Nah, kalau begitu, tauhid hakikatnya menyatakan semua tidak ada kecuali yang ada hanya Allah. Kita ulang. Apa itu tauhid? Meyakini semua tidak ada kecuali yang ada hanya Allah. Kalau begitu alam ini bagaimana? Dia ada karena diadakan. Kalau tidak diadakan, dia tidak ada. Keadaan kita pun begitu. Kita tidak ada kalau tidak diadakan. Rezeki kita tidak ada kalau tidak diadakan. Umur kita tidak ada kalau tidak diadakan. Pangkat kita tidak ada kalau tidak diadakan. Anak kita tidak ada kalau tidak diadakan. Sehingga menjadi penguasa pun tidak ada kalau tidak dia yang mengangkat. Itulah tauhid. Kalau kita sudah sampai ke sana, semua menjadi mudah. Inilah fa'budni, maka sembahlah akan aku. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innani ana Allah, sesungguhnya aku semata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah selain daripada aku. Fa'budni, maka dirikanlah salat, ibadah hanya untukku. Nah, oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kuliah zuhur ini tidak boleh panjang-panjang. Sedangkan pengajian tauhid itu panjang. Bahasannya dalam. Karena tidak ada ibadah
tanpa tauhid. Tidak ada kehidupan tanpa tauhid. Bahkan tidak ada kebahagiaan tanpa tauhid. Kalau kita sudah berada pada tingkat tauhid, semua bahagia. Semua merasa tenang. Semua merasa senang. Sehingga apapun yang terjadi, Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Dengan izin Allah semuanya terjadi. Dan tidak akan terjadi kalau bukan izin Allah. Kalau sudah itu isi hati, adakah akan terjadi menangis? Adakah akan terjadi rusuh? Akankah terjadi ketidakbahagiaan? Tidak ada. Nah, oleh karena itu, para ulama kita sejak dahulu, ibu dan bapak serta saudaraku sekalian, kaji di surau nan pertama tauhid. Alah selesai tauhid itu baru bertambah dengan fikih, baru bertambah dengan qiraah. Tetapi kalau kini tauhid diabaikan, ilmu tambahan diperbanyak. Akibatnya orang pandai tetapi akhirnya risau dalam hidup. Nah, inilah pesan Buya, ya, yang sebenarnya tidak dipersiapkan dari awal, karena melihat jamaah sudah begini dan diingatkan kepada Buya tadi bahwa kita berada di masjid yang memberi nama dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, bukan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tetapi Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Maka insya Allah ketakwaan yang dimiliki oleh beliau dapat kita wariskan sebagaimana beliau mewariskan ketakwaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La